Selanjutnya kita masuk ke perbincangan tentang mahabbah dan ikhlas menurut Rabi'atul Adawiyah. Jadi mahabbah dan ikhlas ini disebut oleh para ulama ini sebagai makom atau kedudukan tertinggi dalam ketauhidan kepada Allah ya. Jadi ibarat tangga ini, mahabbah dan ikhlas ini adalah tangga terakhir untuk menuju atau sampai pada ketauhidan kepada Allah ya. Nah, sekarang di materi ini kita akan belajar bagaimana cara mencintai dan ikhlas kepada Allah dari ulama besar perempuan Robiah Al-Adawiyah atau Robiatul Adawiyah ya. Pertama, mahabbah atau cinta ketuhanan. Jadi menurut Robiah Al-Adawiyah, mahabbah atau cinta ketuhanan itu pada hakikatnya adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan atau digambarkan melalui lisan. Kecuali, kata Robiah, engkau merasakannya sendiri. Jadi mahabbah itu menurut Robiah tidak bisa diungkap atau dijelaskan melalui kata-kata. Sulit untuk disampaikan. Untuk paham tentang cinta ketuhanan itu, kamu harus merasakannya sendiri, kata Robiah Al-Adawiyah. Itu sama halnya dengan rasa mahabbah, itu sama dengan rasa manis ya, rasa asin, rasa pahit. Kalau kita misalnya dikasih pertanyaan, apa itu manis? Apa itu asin? Wah, itu kan sulit bahasnya. Manis itu adalah perasaan, wah apa ya? Asin itu adalah perasaan, apa, sulit kita menjelaskan. Maka untuk tahu rasanya manis atau rasanya asin, ya kita harus coba sendiri. Rasakan sendiri. Makan gula, makan garam. Nah, dari sana kita akan tahu rasanya manis dan rasanya asin. Nah, begitu pula dengan mahabbah, kata Rabiah, harus dialami sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan. Sama halnya kalau kita jatuh cinta kan sama seseorang. Itu kan sulit sekali itu kita mendeskripsikan perasaan kita. Bagaimana perasaannya? Wah, kan sulit, rasanya ya campur aduk. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata apapun itu tidak akan bisa mewakili perasaan kita yang sedang jatuh cinta. Nah, namun kata Robiah, ada beberapa ciri atau tanda seseorang itu cinta kepada Allah. Pertama, tandanya adalah perasaan senang bertemu dengan Allah. Nah, ini ciri yang pertama. Kalau tidak senang bertemu dengan Allah, sholatnya itu pengen cepet-cepet selesai, tidak betah lama-lama sholat. Nah, artinya itu kita belum cinta. Kalau belum ada tanda bahwa kita itu senang ketemu sama Allah. Maka buktinya cinta itu kan pengen ketemu terus. Jadi ingin berlama-lama. Bahkan 1-2 jam berlalu itu kan tidak terasa. Kayak baru beberapa menit gitu rasanya. Padahal sudah lama. Nah, itu tandanya kalau kita cinta sama Allah. Jadi berzikir lama, sholat lama, tapi kok tidak kerasa ya. Pengen sholat lagi, pengen berzikir lagi. Nah, itu tandanya kita cinta sama Allah. Kemudian yang kedua, kata Rabiah, mengutamakan sesuatu yang diinginkan dan dicintai Allah di atas keinginannya sendiri. Jadi keinginannya Allah didahulukan dibanding keinginan pribadinya. Jadi keinginan pribadinya itu sudah tidak penting lagi. Yang paling penting, yang paling diutamakan itu adalah keinginannya Allah. Nah, misalnya kalau saya misalnya, atau teman-teman yang laki-laki, seorang perokok, tapi karena pacarmu bilang begini, aku tidak suka ya sama laki-laki yang suka merokok itu. Kalau kamu masih merokok, tidak usah lagi sama aku. Wah, karena kita cinta sama pacarnya itu, atau karena kalian cinta sama pacar kalian, akhirnya kalian berhenti merokok. Demi siapa? Demi orang yang kita cintai.
Karena keinginan kita itu sudah tidak penting lagi. Yang penting itu adalah keinginan orang yang kamu cintai. Begitu juga dengan cinta ketuhanan. Jadi pengen sih sebenarnya tengah malam itu kebangun, pengen kencing kemudian tidur lagi. Dilihat kan masih jam 3, masih jam 3, tidur lagi ya. Masih ngantuk, pengen tidur lagi. Tapi kemudian kalian mikir, tapi kan Allah ini kan sukanya kalau saya sholat kan, kalau saya berzikir kan, sama bermunajat sama Allah kan. Lalu kemudian kalian milih untuk tidur lagi. Nah itu artinya kalian belum cinta sama Allah, karena masih mementingkan keinginan nafsu kita di atas keinginannya Allah. Itu. Yang ketiga, cirinya adalah, kata Robiah, senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah. Jadi omong kosong sekali kalau kita bilang cinta tapi sering lupa sama orang yang dicintai. Ini belum cinta namanya. Jadi mau selingkuh kemudian ketahuan, loh kok kamu selingkuh? Kamu kan udah punya istri. Oh iya, lupa saya kalau punya istri di rumah. Ini keterlaluan. Ini berarti dia belum cinta, benar-benar cinta sama istrinya, karena masih sempat-sempatnya menduakan dan lupa. Nah begitu juga dengan orang yang cinta sama Allah. Jadi mulut dan hatinya itu senantiasa berzikir dan ingat sama Allah. Mau dosa tidak jadi karena ingat Allah. Nanti Allah marah. Jadi selalu ingat dan ada perasaan selalu diawasi oleh Allah. Nah itu ciri kalau dia cinta sama Allah. Yang keempat, jadi merasa takut dan berharap dalam mencintai Allah. Nah ini saya tidak perlu jelaskan lebih panjang karena kita sudah bahas tentang roja dan khauf menurut Imam Hasan Al-Basri. Jadi takut terhadap murkanya Allah dan berharap akan ampunan dan ridhonya Allah. Itu namanya khauf dan roja terhadap Allah. Itu bukti kalau kita cinta sama Allah. Takut ditinggalkan dan berharap selalu bersama, selalu ketemu dengan orang-orang yang dicintai. Kalau dalam hal ini dengan Allah. Nah itu bukti cinta atau cirinya orang itu cinta. Yang kelima, bersikap lemah lembut dan sayang terhadap makhluknya Allah. Nah sama halnya ketika kita cinta sama seseorang itu kan, kita akan menerima segala kelebihan dan kekurangannya kan. Mencintai keluarganya, mamanya, abahnya, adik dan kakaknya. Begitu juga dengan cinta kita pada Tuhan, cinta ketuhanan. Kita harus menerima dan mencintai hal-hal yang berkaitan dengan Allah, termasuk ciptaannya Allah. Jadi kita harus sayang sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan, apalagi sama sesama manusia. Karena kita ini kan sama-sama makhluknya Allah. Bukti kita cinta sama Allah, kita juga cinta sama makhluknya. Maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai sesamanya sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah itu bukti kalau dia beriman cinta sama Allah. Yang terakhir ya, cirinya apalagi berkhalwat dan bermunajat dengan Allah serta sering membaca kitabnya Allah. Nah ini ciri yang selanjutnya ya. Jadi kalau dia cinta itu ingin selalu berdua-duaan, selalu ingin dekat sama Allah melalui ibadah, melalui sholat, atau melalui membaca kitab-kitabnya Allah. Karena kitab ini kan menjadi penghubung kita dengan Allah. Bagaimana kita tahu tentang Allah? Berkomunikasi dengan Allah ya melalui kitabnya, yaitu melalui Al-Quran kan. Senang kemudian baca firman-firmannya Allah terus diulang-ulang setiap hari. Sama kan seperti kita kalau lagi jatuh cinta kan, dapat WA dari orang yang disukai itu kan senangnya luar biasa. Padahal chatnya itu kan itu-itu aja, lagi apa, sudah makan apa belum. Tapi kan itu dibaca berulang-ulang sampai senyum-senyum sendiri kan membacanya. Padahal itu-itu aja.
Nah, kenapa kita bisa sampai seperti itu? Karena ada perasaan cinta di dalam hati kita. Nah, kalau kita cinta juga sama Allah, maka buktikan dengan sering berduaan dengan Allah dan sering baca chat-chatnya Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu beberapa tanda, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau kita itu cinta sama Allah. Nah, yang selanjutnya, ikhlas. Apa itu ikhlas? Kata Rabi'ah. Nah, kata Rabi'ah, ikhlas itu merupakan wujud cinta sama Allah, yaitu hilangnya perasaan dan keinginan ingin dibalas atas setiap perbuatan atau amal yang dilakukan. Jadi satu-satunya keinginannya dan harapannya itu hanya ridhonya Allah. Kemudian kata Rabi'ah, ikhlas itu juga adalah menerima segala kehendak Allah yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai, atau yang disukai atau maupun tidak disukai oleh nafsu, dengan hati yang lapang dan terbuka. Nah, itu juga kata Rabi'ah disebut dengan ikhlas. Kalau kita lihat di sini, mahabbah dan ikhlas ini kalau menurut Rabi'ah adalah dua hal yang berkaitan satu sama lain ya. Ketika seorang itu sampai pada tahap mahabbah atau cinta, maka biasanya juga akan diikuti dengan perasaan ikhlas. Tidak lagi ingin dibalas, tidak lagi minta pamrih. Satu-satunya yang dia inginkan hanyalah orang yang dia cintai. Sama halnya itu kan kayak kita itu, kalau kalian itu sama pacar kan, kalau lagi LDRan kan, berjauhan, lama tidak ketemu, misalnya kamu di kandangan gitu kan, pacarmu kuliah di Jogja misalnya, pacarmu kemudian bilang, aku mau pulang nih, mau ketemu kamu pengen apa, mau dibawakan oleh-oleh apa, terus kamu bilang, aku ndak mau apa-apa kok, satu-satunya yang aku mau kamu pulang dengan selamat. Itu tandanya kamu bucin ya, budak cinta. Tapi itu termasuk bentuk mahabbah dan ikhlas, tapi sama makhluk ya. Jadi satu-satunya yang kita inginkan itu hanya orang yang kita cintai. Nah, tapi dalam hal ini adalah mahabbah dan ikhlasnya sama Allah. Yang kita harapkan satu-satunya itu hanya Allah. Jadi ikhlas itu juga kata Rabi'ah menerima segala kehendaknya Allah yang disukai maupun tidak disukai oleh jiwa tadi. Jadi kita terima dengan hati yang lapang dan terbuka. Itu kan mirip juga ya dengan ridho yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kita itu tidak lagi komplain, tidak lagi mengeluh. Jadi kita relakan diri kita itu sesuai dengan kehendaknya Allah sudah. Keinginan kita sudah tidak penting lagi. Nah, itu sebagaimana ungkapannya Rabi'ah ya dalam beberapa kesempatan. Dan ini ungkapan yang paling terkenal yang disampaikan oleh Rabi'ah. Kata Rabi'ah, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkan aku darinya. Tapi jika aku ini ya Allah menyembahmu demi engkau semata, maka jangan engkau enggan menampakkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Nah, jadi ibadahnya Rabi'ah itu bukan karena ingin surga atau takut neraka, tapi tidak lain hanya menginginkan Allah saja. Dalam kesempatan lain Rabi'ah juga berkata ya, ini juga cukup populer perkataannya. Jadi kata Rabi'ah, jika aku ini menginginkan sesuatu sedangkan Allah itu tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Maka aku pasrahkan diriku menerima segala kehendak Allah. Nah, ini mungkin yang disebut Rabi'ah sebagai cinta, ikhlas ya, wujud dari cinta. Jadi dia pasrahkan dirinya terhadap kehendaknya Allah.
Jadi pasrah sudah, terima. Nah itu ikhlas. Jadi apapun yang terjadi, itulah kehendak Allah dan harus diterima. Nah itu kata Robiah. Maka kalau kita simak di sini, makna cinta dan ikhlas menurut Robiah itu adalah peleburan diri ya dalam zatnya Allah. Maka untuk sampai pada makom mahabbah atau ikhlas ini, kita harus menepikan dulu segala sisi kemanusiaan kita, kehendak atau keinginan kita, sehingga tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Kehendaknya Allah adalah kehendaknya kita, keinginannya Allah adalah keinginannya kita. Jadi kita melebur dan menyatu bersama Allah. Nah itu makna dan ikhlas menurut ulama besar perempuan yang terkenal Robiah Al-Adawiyah. Nah jadi kita sudah selesai ya materi tentang upaya-upaya menuju tauhid. Jadi kita sudah pelajari tangga-tangganya, cara-caranya apa saja yang harus dilalui untuk bisa menuju ketauhidan kepada Allah. Nah tinggal sekarang tugas kita adalah menapaki dan menjalani tangga itu agar bisa sampai pada Allah. Secara teori kita sudah selesai, sekarang tinggal prakteknya lagi yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian untuk materi kita hari ini. Salah hilap saya mohon maaf. Allahul muwafiq. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.